warahmatullahi wabarakatuh. Tanggungan karena dua, Allah itu yuhibbul witra, suka yang ganjil. Kita sempurnakan dengan hitungan ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawwara qulubal arifin bi anwaril yakin wa syara sudurahum bil ihsani wa sa'ir ahkamid din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qawmahum idza raja'u. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya mujibas sa'ilin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para asatid dan asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda desa Supanjang, beserta kami ta'zimi pengasuh Lembaga Pendidikan Al-Ihsan, Ustadzuna Al-Kiram Al-Ustadz Mursyahid. Semoga beliau beserta keluarga, para guru, para santriwati yang dibina, juga segenap wali santri senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa, alhamdulillah, terasa penuh bahagia saya hadir ini dapat ditemani dengan hadirnya akhinal kiram, ashabnal fadilah, al-ustadz Amirul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Saya tarik nafas kembali untuk dapat mengucapkan salam hormat pula kepada Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili dan segenap setap kantor Desa Supanjang, juga lintas masyarakat dari RT, RW dan dusun yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu tamu undangan, wali santri dan segenap santriwati dari TK ataupun RA Qurani hingga MI Al-Ihsan, juga SMPI Al-Qurani. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati,
oleh banyak sebutan kadang kita akhirnya kelewat ya. Ini mohon maaf kalau ada yang tidak bisa disebut satu persatu ataupun kata-kata dengan tidak tersusun, hingga terasa itu hanya dengan salam penghormatan itu menghabiskan waktu bisa mencapai 10 menit. Tapi bagaimanapun juga ini bentuk sebuah keindahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa silaturahim haflah akhir sana. Anak-anak kita dari tingkat RA atau TK, juga dari MI dan SMPI ya. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mendapatkan maunah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan kebersamaan ini, marilah kita satukan munajat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita bertasbih subhanallah walhamdulillah, menguatkan tahmid kita hingga melahirkan kuatnya, besarnya tahlil dalam diri kita, hingga pada akhirnya terasa bagaimana besarnya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Dengan merasa besarnya Allah Subhanahu wa taala, hingga terasa bagaimana kita hamba ini penuh dengan kedaifan, penuh dengan kelemahan, maka tidak ada yang perlu kita takaburkan, kita sombongkan dalam pribadi kita, baik dalam keseharian kita hidup bermuamalah, apalagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Terasa besarnya Allah di dalam diri kita hingga akan melahirkan kita hamba yang akan senantiasa bersujud kepada Sang Maha Pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu pada akhirnya akan melahirkan kuatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang akan melahirkan pula kita hamba yang sabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah, sabar terhadap tantangan hidup yang kita hadapi ini, serta dengan takwa itu menguatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkannya kepada kita. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa yang melahirkan rasa syukur, bukan syukur yang melahirkan takwa. Itulah dari dasar Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Seorang hamba akan menjadi bersyukur bila mana didasari dengan kuatnya takwa dalam dirinya. Insya Allah hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan semakin kuat rasa syukurnya, hingga pun dia akan semakin menjadi hamba yang sabar terhadap ujian hidup yang dihadapinya. Salat dan salam mari senantiasa kita persembahkan ke pangkuan Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkuatlah salawat yang akan memberikan kemuliaan tersendiri bagi sang pembacanya, sang penghaturnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian termasuk dari sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian rajulun, datang seorang laki-laki, ajlasahur Rasul fi jambihi, kemudian Rasul mendudukkan di sampingnya. Kemudian i'tadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Kemudian Rasul menolehlah kepada para sahabatnya, innama ajlasatuhu a'la minka, innama ajlasahu a'la minkum. Sesungguhnya ini duduknya lebih mulia daripadamu, wahai para sahabatku. Akhirnya para sahabat pun semua terengah dengan melihat penyampaian Rasul. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
li'anna laysa ahadun ay yusalli alayya fi kulli ghadatin wa asyatin yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah itu dengan sahabatnya, datanglah seorang sahabat pula dan didudukan di sampingnya. Rasul pun pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa begitu sang laki-laki mendapat kemuliaan, karena tidak ada satu orang pun yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Dialah ini yang senantiasa bersalawat pada pagi hari dan juga pada sore hari dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dengan berjumlah salawat semua orang yang bersalawat kepadanya. Subhanallah. Wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Berikan salawat kepada Sayyidina Muhammad dengan sejumlah salawat terhadap orang yang belum bersalawat kepadanya. Subhanallah. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, walidzalika ajlasahu ala minkum, maka pada akhirnya itulah menyebabkan dia mulia tempatnya daripada kamu semua para sahabatku. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berbarakah ini kita saksikan anak-anak kita pentas dengan penuh percaya diri. Kita saksikan betapa mereka begitu dengan penuh kelincahannya secara tidak langsung memberikan ungkapan begitu indah kepada kita, meminta harapan besar bahwa mereka punya cita-cita besar, punya masa depan yang penuh cerah dan ceria, yang kesemuanya itu terungkap dan dinyatakan dengan mereka tampil di hadapan kita dan secara tidak langsung memohon dukungan kita semuanya, bahwa bagaimanapun juga pendidikan adalah merupakan hal utama dalam kehidupan manusia. Saat manusia diciptakan pertama kali, bagaimana konsep Adam al-Hawa, begitu setan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, sebagai makhluk yang pertama kali dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keengganannya untuk bersujud kepada Adam, dan Al-Adam dibekali dan dimuliakan dengan ilmu pengetahuan, sehingga walaupun ia terbelakang, walaupun dia adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun berkat ilmu pengetahuan hingga pada akhirnya pun setan yang sebagai awal dan pemangku kemuliaan pada saat itu sebagai makhluk Allah, hingga mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Al-Adam, enggan ia bersujud, yang pada akhirnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari dua keindahan prakata ini? Begitu setan mendapatkan kemuliaan, jatuh karena kesombongannya, dan Nabi Adam sebagai makhluk yang terkini, katakanlah terkemudian hari, namun mendapatkan kemuliaan karena dengan ilmu pengetahuan. Begitulah Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ilmu tidak tertanam dengan akhlak, kalau seperti kata tadi yang diungkapkan
oleh kata sambutan ya dari Bapak Kepala Desa. Lu indah sekali. Kalau sebuah ilmu pengetahuan hanya menjadi sebuah tujuan, maka pada akhirnya mudah dimanipulasi, mudah dijadikan sebuah hal-hal yang bertentangan dengan ilmu itu tersendiri. Maka pada akhirnya pada masa dari Nabi Adam itu bagaimana tatanan ilmu itu, hingga pada akhirnya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ilmu itu sangat intensif, sangat erat hubungannya dengan tatanan akhlak, tatanan etika, kehidupan mulia seorang manusia. Nah, melihat dengan konteks Al-Adam dengan setan, yang pada akhirnya setan jatuh. Dia cerdas, dia pintar, namun dia harus jatuh dengan kesombongannya. Begitulah ilmu. Banyak yang begitu tinggi ilmunya, dengan tidak didopang dan dikuatkan dengan etika, dengan akhlak yang penuh kemuliaan, yang pada akhirnya pun apa yang terjadi banyak sekarang Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah hafal Quran, mereka yang sudah hafal hadis, namun tidak pernah mengedepankan nilai-nilai etika, hingga pada akhirnya sering mengucilkan satu dengan lainnya. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu konteks yang sangat indah, yang pada akhirnya innama bu'istu li'utammiya makarimal akhlak, bukan dia ilmu yang kedepankan, namun etika. Namun etika, tatanan kehidupan yang kesemuanya itu juga adalah barometer dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, makanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan Rasul, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah adabani, bukan allamani. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Luar biasa Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah menuntunku dengan tatanan kehidupan. Allah menuntunku dengan akhlak yang begitu luhur. Adabani Rabbi fa ahsana, hingga pada akhirnya bagaimana Rasulullah akhlaknya begitu sangat menebarkan kasih sayang dalam kehidupan manusia, hingga pada akhirnya tercerminlah adabani Rabbi itu dengan tatanan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah satu keindahan dan porah babundahan malabirte hati kami, wabil khusus ini masyarakat desa dusun Pajang Barat ini. Ya, saya sangat terharu, luar biasa sekali antusias masyarakat memberikan contoh dakwatul mubasyarah, karena dakwah yang teramat penting dalam tatanan kehidupan manusia adalah dakwatul mubasyarah. Secara tidak langsung Bapak Ibu pada hadir pada saat ini adalah tatanan dakwah secara langsung. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dakwah dengan secara sembunyi, yang pada akhirnya pun dilakukan dakwah secara terang-terangan, bahkan pun melahirkan dengan dakwatul mubasyarah, sehingga pada akhirnya lahirlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda binafsik, mulailah segala sesuatu itu dengan sendiri. Dengan ibda binafsik, mulailah dengan sendirimu. Bagaimana orang tua Bapak Ibu para hadir untuk menjadikan anak-anak kita soleh, maka bapak ibunya lah lebih terdahulu soleh. Bagaimana mungkin anak kita akan mudah melakukan sholat kalau bapak ibunya enggak pernah dilihat sholat? Naudzubillah. Wah, pamaporah maupun dahan. Tetapi insya Allah Bapak Ibu para hadir,
Kalau bapak ibunya itu mengawali, mencontoh lebih awal, anak itu akan lebih utama nantinya dengan bapak ibunya. Dia akan lebih semangat nantinya. Makanya ibu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ummu madrasatul ula. Ini paling penting ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, paling penting ini sebagai sekolah pertama anak kita. Bapak dari subuh pergi ke tempat kerja hingga malam dia harus kembali ke rumahnya. Ibu 24 jam bersama anak-anaknya. Mungkin pada akhirnya bila pun ke sekolah, diantar ke sekolah, setelah itu pun kembali ke pangkuan ibu. Al-ummu madrasatul ula. Bagaimanapun juga konteksnya, pertama sekolah anak-anak kita adalah ibundanya. Makanya ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama anak itu sudah mulai dalam rahim, tatanan pendidikan itu sudah mulai diarahkan oleh Islam. Bagaimana lahirnya Al-Adam itu sudah ada mulai pendidikan, begitupun juga kita saat bayi itu, bahkan pun sebelum terbentuknya janin, tatanan pendidikan itu sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku keturunan yang akan senantiasa bersujud kepadamu. Nah, makanya pentingnya ibu, ya, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah terbentuk janin itu, apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Nah, alhamdulillah kalau pamannya ibunya bisa baca sholawat, bapaknya lancar baca Al-Quran, umur 7 bulan anak itu sudah harus diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sempurna 7 bulan itu penciptaan seorang anak. Nah, makanya kalau ada selamatan 7 bulan karena sempurna sudah. Kalau umpamanya 40 hari itu mulai sudah proses ya. Saat itu sperma sampai kepada ovum sampai 40 hari itu sudah mulai melakukan interaksi hingga sempurna pada umur 7 bulan, hingga pada akhirnya ada selamatan kan itu sempurna, hingga dianjurkanlah kita terus melakukan upaya pendidikan, perdengarkan dia ayat-ayat Allah. Nah, bapaknya pada sedatang kerja langsung baring di samping ibunya. Nah, di Panikolo di Patidor, bapak pahama ya si Imam Madu sambil menciti kolak warna mungkin kapah lagi pusing, sambil dibacakan oleh bapaknya. Nah, diperdengarkan ke perut. Ingat bahwa pada saat itu interaksi orang tua terus, bahkan kalimat Allah itu bila diucap tidak ada halangan. Bapak ibu para hadir yang dimuliakan Allah, tidak ada batasan kalimat Allah itu bila diucapkan terus akan menyambung. Makanya ada banyak itu yang terjadi, orang yang baik pingsan tidak sadarkan diri, itu dia tidak bisa mendengar sesuatu suara apapun. Bila dia umpamanya dibacakan, kan biasa lebatnya khawatir dia sudah mau meninggal karena tidak sadarkan diri. Hingga padanya diingatkan, tarekat kona la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ini ada termasuk itu orang pelat itu asalnya yang berkeluarga di sana, pernah bercerita begitu dia pingsan, yang mungkin ke tensi darahnya naik karena memang katanya itu darah tinggi begitu. Yang padanya pingsan hingga perasaan itu sudah berada di ladang, tidak ada rumah, tidak ada pohon. Ya apa mungkin itu sudah perjalanan sakarat itu. Hingga dia satu malam sudah tidak sadarkan diri. Hingga padanya mendekatlah salah satu keluarganya memberanikan untuk mengucapkan la ilaha illallah tarekatuna la ilaha, karena sudah dikhawatirkan dia akan meninggal. Ternyata alhamdulillah, padahal beberapa keluarganya menangis, tidak ada satupun tangisan yang didengarnya. Yang dia mampu dengar adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang membuat hatinya besar. Saat dia merasa ketakutan dengan padang yang tandus, yang hantaran begitu luas, tidak ada pepohonan, tidak ada satu apapun.
Namun begitu mendengar la ilaha illallah langsung terpantulkan dan hatinya pun hidup dan ikut mengucapkan la ilaha illallah. Hingga pada terus saya kuatkan Ustaz, saya kuatkan baca dalam perasaan saya itu, hingga pada akhirnya pun saya tersadar. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, dianjurkanlah pada anak usia 7 bulan untuk diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan malah di karaoke-karaokean. Yang kuah ini ibunya sedang lagi duduk, bapaknya ternyata karaoke. Yang ku cinta padamu, apa cinta-cintaan. Jangan, perdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Makanya Rasulullah bagaimana dengan Al-Kisah, Adzan al-Hasan wal Husain, Adzan al-Hasan min udunihi yumna. Diadamkan Hasan dan Husain melalui telinga kanan dan diiqamahkan melalui telinga kiri. Bahkan ini para maaf saja ada yang beranggapan itu bid'ah, tidak ada adzan pada saat itu. Maaf. Ini hati-hati Bapak Ibu para hadir. Begitu disunnahkan kita untuk mengadzankan anak kita hingga mengiqamahkannya. Bahkan ini Bapak Ibu para hadir, ada tetua kita yang begitu mengilfasati dengan penuh keindahan. Usahakan adzan iqamah itu kau kumandangkan sebelum ia buang air kecil. Nah itu, sebelum buang air kecil. Dah sampai anak teru di abangan beke di kamar, dah sampai kumi. Jadi harus padali di abangan. Nah, te sampai rukumi nona, nah ya jeru ngandauan kaluluman dengan malua kotoran. Nah makanya disegerakanlah lihat tuta abangan medali dah sampai balua kumino. Subhanallah. Nah, indahnya sebuah keindahan tatanan kehidupan bahwa pendidikan harus terus kita lakukan saat kita akan melahirkan generasi dalam kehidupan. Kuatkanlah dengan doa. Alhamdulillah terus Rabbi habli minas sholihin. Bahkan dianjurkanlah sebelum kita berkumpul untuk berwudu terlebih dahulu. Aduh Ustaz, nanya jenne angka karu bunteh bau. Menasen mentana ng palang pertama gali kita ingat dah kali na jenne duo gali kita kalupanan. Pokoknya bidah gali kita katalang penjo Ustaz. Ngomong aja, menanam pisah masih di saluaran. Menanam kayu itu Muhammad lengis memang Ustaz. Subhanallah, betul-betul sebuah perjuangan sehingga kita lepaskan semua pakaian. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ingat Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, pentingnya untuk disyariatkan kepada anak-anak kita. Maka menurut Bapak Ibu para hadir, batirna bunteh lagi dan bulan Muhammad di paguruan, pari di paguruan terda kayu dan sebagainya sampai sebelum menikah 15 hari sebelum menikah sudah harus mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim 10 Pak Sabu Muhammad mingkolo. Nah pokoknya sebelum nikah tingkoloan dulu istiqomah ko bacanya Bismillahirrahmanirrahim 10 Pak Sabu salawat dan Sabu Muhammad. Balan ketubanan Bapak Ibu para hadir 4 ejah berbeda lupus Bismillahirrahmanirrahim sanggahir ke buah apa gampangan ko memang ay diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Telaga Kausar itu dengan memiliki 4 akar itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Mungkatonan ngalaga iya nagu iya maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sambunganmu insyaallah telaga Kausar pamananmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, sanggah lebah pagampangan teh. Makanya indahlah dalam Islam bila mana sesuatu apapun yang kita kerjakan awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Haji Mustafa Bisri bila seseorang meminum memakan makanan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 40 hari cahaya Bismillah itu tidak akan hilang dalam tubuhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sanggah lebah pagampangan Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
karena gampang aja hanya dipagampang, padahal itu memiliki arti yang sangat mendalam. Terkait dengan masalah pendidikan, bagaimana dengan saat kita membacakan kepada anak kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat umur 17 bahkan dianjurkan bacakanlah dia surah Yusuf, hingga pada akhirnya kalau dia lahir seorang laki-laki, maka seorang laki-laki yang penuh bijaksana. Gede ke masalah tampan dah daripada lu bijaksana. Ya dan burine barah tatuana dari tampan Nabi Yusuf betul. Dan melepasnya anak-anak lele ditataruh di pulana, bupar di gembasan lagu itu gampang dipalang gitu. Allahumma shalli Muhammad. Bila pun pada akhirnya dia lahir seorang perempuan, maka pada akhirnya pun dianjurkan kita mengawalinya untuk membaca surah Maryam. Aduh kita katakan kepada Ustaz maca Qur'an maklum dambangian bobona ngaji dambangi gaya lagi teke ka guru na teke ka guru di Palu Ta'ala gaya kita katakan ngaji, maka pada akhirnya undanglah Ustaz, undanglah para kiai. Ustaz, ini saya mohon dibacakan, istri saya sudah hamil 7 bulan, mohon dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam. Dibacaan, nah betirnya dosi Ustaz akhirnya membacakan enak pakaleni nak bahkan begitu Bapak, kalau Bapak Ibunya yang bisa membacakannya langsung iterasi Bapak Ibu dah langsung maca sama cina langsung lihat nak pakaleni uang itu namaco pintari maca Qur'an. Bacakan surah Yusuf, bacakan surah Maryam. Pendidikan mulai tertanam sejak rahim, terus hingga pada akhirnya dia pun lahir dengan diperdengankan adzan dan iqamah, merupakan tatanan pendidikan untuk ketauhidan. Anakku, lahir kamu ke dunia, ingatlah Allah Tuhan. Ingatlah engkau harus bersujud kepada Sang Maha Pencipta Allah. Ingatlah bahwa dialah menjadi tujuan utama dalam kehidupan ini. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar itu, anakku, Muhammad itu adalah teladan yang penuh mulia. Cari hikmah dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan indah Bapak Ibu para hadir. Kita memang menyatakan anak itu tidak mendengar, dia tidak tahu, tapi tahulah bahwa interaksi ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah itu tidak ada batasannya. Dia akan langsung nyambung kepada Sang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya interaksi kalimat Allah, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa menyambung. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat pun anak itu lahir, dianjurkanlah kita apa yang pertama kali untuk kita tanamkan adalah memberi nama yang indah, nama yang bermakna, nama yang menguatkan doa untuk keselamatannya. Ya, jadi nama cari indah tapi yang penuh bermakna. Nah ini kan bagus, nama-nama anak kita keren-keren sekarang Bapak, tapi hati-hati. Jadi kalau pamannya buat nama, pamannya sekarang sudah terbuka segala sesuatunya. Mungkin pada akhirnya kita akan tanya ke Google, tanya ke YouTube. Nah hati-hati, tetap interaksikan kepada guru-guru kita, para kiai kita, Ustaz. Itu kadoh taruah kan itu artinya. Karena setiap kali kita akan memanggil anak kita, umpamanya di kalbi, tahu arti kalbi, anjingku. Nah, salah, keren namanya. Ahmad Kalbi Al-Parisi. Oh, subhanallah. Setelah dipakai pahlawan bunda, panggil Kalbi. Kalbi, anjingku. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya perlu dikasih tanda, perlu dipatanggaran, perlu meminta pandangan petuah kepada para ustadz kita. Karena semakin banyak sebutan kepada anak kita, maka itu adalah doa. Maka cari, kalau pamannya ada namanya, cari
panggilan-panggilan yang betul-betul akan memberikan doa untuknya. Nah, ini kan kadang banyak nama-nama keren, ya. Umpamanya kalau Salsabila, ada tadi Salsabila, itu jadinya Abel itu. Jadinya Abel sekarang, Salsabila, Abel, aduh, karena mengejar kerennya. Nah, kalau sekiranya Abel itu ada maknanya, silahkan. Yang jelas, Bapak Ibu pada hadir, kita berkewajiban untuk memberikan nama kepada anak kita. Dia lahir, maka berikanlah nama. Namun ingat, dalam Islam, nama yang diharapkan adalah nama yang penuh dengan doa. Karena bagaimanapun juga ke depan itu demi kelangsungan dan kebahagiaan anak itu tersendiri. Bapak Joko Ustaz, namaran Rasul Abdurrahman, ya lagi jadal Ustaz, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Bukan berarti namanya yang menyebab ia nakal, tapi itu merupakan ujian kepada kita. Terkadang anak itu nakal mungkin membutuhkan kasih sayang kepada kita. Ataupun hati-hati dengan memanggilnya, karena terkadang kita pun kadang menyumpahinya dengan sumpah yang tiada baik. Bayangkan Bapak Ibu masih nyari lingkungan pukim man kena itu. Anu mah disalahan. Tejadalnya anak pukim man kena. Masa pekanir asul ko dahan. Indah salah sebenarnya nama kita. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, setelah kewajiban pertama memberikan nama, pada akhirnya pun memberikan pendidikan. Kita tidak mampu di rumah kita untuk memberikan pendidikan, maka serahkanlah ke lembaga. Alhamdulillah di Pajang Barat ada tingkat anak-anak kita sudah mulai sekolah, terus ke MI hingga padanya tingkat SMP. Bila pun kita memperlebar, silahkan, yang penting anak tersakulu. Begitu juga anak-anakku, kamu untuk menikah tidak boleh saat ini masih. Sesungguhnya bila pun ada yang menikahkan orang di bawah umur, ada yang melaporkan, itu bisa kena denda. Berkata nanti Bapak Ibu, hanya untung masih aman. Karena kondisi sungguhnya di Kangean ada sudah dilaporkan. Begitu dinikahkan, adalah salah satu keluarganya tidak terima hingga melaporkan pernikahan di bawah umur. Yang menikahkan dan yang dinikahkan itu dipanggil ke pengadilan, hingga pada akhirnya diberi tebusan 12 juta. Nah, makanya hati-hati. Nah, makanya penting ini, saya di samping juga karena terkait sosialisasi KUA, bahwa usia perkawinan anak-anak kita untuk bisa menikah, mereka harus selesai aliyah. Itu harus selesaikan aliyah. Perkara S1 tidak dilanjutkan tidak mengapa, namun konteks yang telah ditentukan oleh pemerintah, mereka baru bisa menikah setelah selesai aliyah atau SMA. Nah, ini tolong dikasih pengertian. Batin Joko Ustaz menyalaku dikasih pengertian. Nah, silahkanlah kau pacaran, silahkanlah kau bercinta, jangan sampai jatuh cinta. Nah, iya dia. Karena kalau kau jatuh cinta hingga kamu tidak bisa terbangun lagi. Ya betul, di lagu magijat kita hafal lagu kayak lagu musik gitu. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, makanya pantau anak kita, hati-hati terjebak dalam pernikahan dini. Harus menguatkan nilai pendidikan. Karena apa Bapak Ibu para hadir? Kenapa pemerintah mensetarakan usia perempuan dengan laki-laki 19 tahun, setara dengan selesai aliyah dan STA? Karena tingkat perceraian terus berkembang, terus banyak. Jujur aja Bapak Ibu, ini banyak pernikahan. Saya sidang keliling pada bulan Dzulqa'dah kemarin, ya, bulan Mei itu tanggal 16 itu sudah sepi. Ya, ternyata itu yang cerai, yang kawin sepi pada bulan Qadah karena bulan Takib, ternyata yang cerai ramai. Itu yang daftar cerai 18 orang, subhanallah. Kemudian masuk tanggal 6 Juni digelarlah sidang keliling pula. Ternyata yang daftar cerai 12 lagi, subhanallah. Selang 2 minggu. Di Indonesia ini itu banyak tingkat perceraian di
Jawa Timur. Di Jawa Timur tingkat perceraian tertinggi di Banyuwangi. Nah, jadi bapak-bapak yang single, yang masih duda, kalau cari pasangan, kalau nggak dapat di Sepanjang, di Banyuwangi banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terkait dengan sosial pendidikan, bagaimana anak-anak kita jangan melakukan pernikahan dini ini. Makanya dianukan oleh pemerintah, kalau dulu usia perkawinan anak perempuan kita itu 16 tahun, lulus MTS atau SMP. Nah, karena terus berkembang banyak perceraian, itu apalagi anak-anak muda di Kangean, karena murahnya biaya perceraian. Bapak ibu saya punya sepupu sekali, mulai SMP dia kawin, terus sampai belum lulus SMA dia sudah punya 3 suami. Subhanallah. Saya punya sepupu itu di timurnya Mambol Ulum itu, sepupu sendiri. Dari SMP dia sudah kawin lari dengan pacarnya. Ya itu sudah. Setelah kawin lari, cerai, dinikahkan, cerai. Cerai, nikah lagi, cerai lagi. Nikah lagi, cerai lagi. Yang mungkin karena murahnya biaya perceraian di Arjasa, karena lebih murah di sana. Hingga pada akhirnya dalam kurun dia 4 tahun dia sudah 3 kali bersuami. Subhanallah. Ini Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah. Nah, ini makanya pada akhirnya pemerintah mensetarakan pendidikan harus diutamakan dulu kepada anak kita, hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tingkat aliyah ataupun LSTA, SMA, dia baru bisa untuk melangsungkan pernikahan. Nah, setelah itu pun pada akhirnya ada kewajiban orang tua yang terakhir adalah untuk menikahkannya. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait pernikahan sudah yang jelas, kembali kita kepada pendidikan. Nah, ini kalau umpamanya anak-anak kita ada nama-namanya masih bisa dianukan kepada guru itu, bisa dipitakan petunjuk, bisa minta arahan agar bagaimana nama-namanya itu benar-benar sangat sempurna sesuai dengan doa. Karena itu semakin kita sebut, itu akan semakin menguatkan doa. Bapak Ibu para hadir, makanya itu saya juga nama itu saya juga dapat 3 sebenarnya ini. Iya, dan arang kuru telur. Iya. Dalam kandungan ini indahnya kalau saya setelah lulus baru diceritakan sama ibu. Pada umur 7 bulan itu ibu saya didatangi dengan orang yang berjubah hitam katanya. Itu dari arah barat terus datang. Langsung menyampaikan, bila lahir anakmu namakanlah ia Basyirul Mustaqim. Setelah saya lahir, ternyata para bibi dan keluarga sudah mengisyaratkan saya harus bernama Sain, karena ada kakak bapak yang meninggal namanya Sain. Itu. Akhirnya ibu saya belum menyampaikan mimpinya, dia sudah kalah sama keluarga-keluarga. Akhirnya pun nama yang sebenarnya dari kecil itu Sain, sebagai pengganti nama bapak biar nggak hilang katanya yang telah meninggal lebih awal. Nah, pada akhirnya masuk pesantren, itu dirasa-rasa ini kayaknya bukan namamu katanya kiai saya tuh, Ustadz Haji Kiai Haji Muhammad Ali. Ini namamu yang sebenarnya yang ini katanya. Mas, langsung diselamatin bapak. Sudah, nama kamu saat ini Zainullah katanya gitu. Langsung diselamatin, dibuatkan bubur. Ini pentingnya Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah. Diselamatin juga anak kita untuk menguatkan namanya. Makanya itu Bapak Ibu para hadir, kalau lahir anak kita dan untuk menguatkan namanya, maka panggillah. Nah, seperti saya itu kadang panggil para tamu-tamu ya untuk baca sholawat. Kebiasaannya itu orang Arab, dia itu baca barsanji. Setelah mahallul qiyam, diangkatlah anak itu. Jadi kalau paman sudah mahallul qiyam, diangkat anak itu. Setelah itu bapaknya langsung isyaratkan. Kalau enggak bapaknya melalui sambungan para kiai ataupun ustaz. Ya Abdullah, wahai hamba Allah,
ku beri nama atau ayahmu memberi nama ini, terimalah lahir batin hingga kau selamat ke surga Allah. Itu kadang diungkapkan. Bisa kalau dia menangis berarti dia tidak terima nama itu. Apalagi kalau ngamuk dia tidak terima, perlu diganti namanya. Itu kebiasaan. Oleh indahnya isyarat untuk menguatkan nama, begitu pentingnya sebuah nama. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, hanya terkadang kita ya sekarang terbawa dengan perkembangan zaman. Itu terkadang ada nyamai-nyamai, belum didoakan, sudah masak nasi dibungkus, langsung diedar dengan kemasan yang penuh indah tanpa lagi didoakan. Padahal yang utama adalah doa. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya lupa bawa jam ini, takut terlalu larut ini. Gimana Ustaz? Takutnya terlalu saya keadakan ini, takutnya jamaah ini agak jenuh sudah. Lupa itu. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat proses anak itu berjalan menggapai hidupnya, untuk menemukan kita dan harapannya, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk pertama kali memberikan contoh, memberikan etika yang sangat baik, memberikan tatanan akhlak. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ahmad Sugiono. Pertama, jangan sampai berburuk sangka kepada seorang guru. Hati-hati, itu berdosa besar. Dan dalam tatanan ta'lim muta'alim, Masya Allah Bapak Ibu para hadir, itu adalah termasuk berdosa besar seorang murid, apalagi pun wali muridnya itu berburuk sangka terhadap gurunya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Itu pada akhirnya pun tidak akan membawa keberkahan. Makanya anak saya Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, mondok di Surabaya, Pak, hilang buku saya, sudah ikhlaskan. Sudah, jangan perhatikan, buku masih bisa hilang. Yang penting kamu istiqomah untuk mengaji. HP dia 4 hilang, tidak pernah saya hiraukan. Karena HP itu masih bisa. Yang penting barokah masih tetap ada dalam dirimu. Jangan pernah mengeluh dengan 100 biaya apapun. Makanya Alhamdulillah Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, saya terkejut pada saat bulan Dzulqa'dah kemarin, saya dikabarkan melalui ibunya, Alhamdulillah dia sudah hafal 30 juz untuk hafal Al-Quran. Alhamdulillah, di situ bagaimana merasa haru. Ternyata anak saya secara diam-diam sampai melanjutkan kuliahnya, untuk juga bagaimana mendapat gratis untuk ke Mesir, dia sampai menghafal Al-Quran itu sudah mencapai 30 juz. Ini Bapak Ibu para hadir. Tapi terasa itu bagaimanapun bahwa kita itu harus berbaik sangka kepada guru. Jangan permasalahkan, segala sesuatu akan mudah. Apalagi kita memang dianjurkan untuk banyak mensedekahkan kepada anak kita. Pamannya anak kita, pamannya lahir pada hari Senin, biasakanlah bapak ibunya itu sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, sedekahkan. Niatkan sedekah, mudah-mudahan kita anak-anaknya, apapun yang dikeinginkan orang tuanya untuk anaknya, itu akan diberikan kemudahan. Ada juga amalan seperti itu pada saat hari kelahirannya. Bahkan pun Rasulullah SAW bagaimana memberikan tatanan contoh tersendiri dari dirinya, bahkan kepada keluarganya. Pada setiap hari kelahiran beliau pun berpuasa. Begitupun juga itu indahnya ada amalan yang sangat indah pun orang tua membiasakan pada hari kelahiran anaknya, untuk mengharapkan keberkahan anaknya, diberikan kemudahan hidupnya. Bapak Ibu, banyak yang harus citakan amalan-amalan. Pamana masalah anak-anak cerdas, gampang Bapak Ibu para hadir. Jumat, kalau pada hari Jumat, jangan sampai ia tertidur sebelum dikuatkan dengan sholawat. Di anu lelesuan menjokno, di kudat batir lelesuan dengan baca sholawat. Pamana ko anak tetumbal datul jadal kono, di cocobanan setiap sangan Jumat
sebelum ia terbangun dari tidurnya dikuatkan dengan baca salat lilisuanna, termasuk iriadia matalingan dia labat itu nak kanan berkata ringkoh yang madialam genggaman tu. Banyak ternyata upaya-upaya untuk melakukan batinji nyata anak tu, malas anak tu, senantiasa pakali anak tu ka kita memon. Dengan mengharapkan maulana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita yang telah diwisuda ini, anak-anak kita yang tampil pada malam hari ini, anak-anak kita yang kita saksikan pada malam hari ini, kelak akan mendoakan kita semua, mendoakan orang tuanya, Rabbi ghafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah, Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, ini merupakan hal yang terbaik bagi kehidupan, hadiah yang terindah untuk orang tuanya. Begitu pula pada akhirnya pun dia akan mendoakan guru-gurunya, para kaum muslimin dan muslimah, dari doa anak-anak kita itu yang pada akhirnya akan membawa keselamatan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.